Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sama nafsahu bil mu'minin Rabbil malaikati wal insi wal jin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mu'min wal muhaimin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ahsanu kullu muhsin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Mambagil muqsim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat iman wal Islam, taufik hidayah serta inayahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dengan nikmat panjang umur, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para asatizah, para hujah, ibu-ibu, saudari-saudari sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam sudah menunjukkan setengah 10:25. Ya, kita manfaatkan aja Bu ya waktunya ya. Tuh ada makanan-makanan, sambil makan sambil dengerin ya. Maklum weekendnya di musola. Alhamdulillah, weekendnya di musola, tambah berkah, tambah ilmunya ya. Hari ini kita akan mengkaji satu daripada Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah Al-Mu'min. Pada kesempatan siang hari ini saya menyampaikan yang pertama adalah dalil di dalam Al-Quran, yang kedua arti daripada Al-Mu'min, yang ketiga bagaimana caranya kita mendapatkan sifat Al-Mu'min, Asmaul Husna Al-Mu'min, dan yang keempat bagaimana cara kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'min wal muhaimin al azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Di dalam Al-Quran, dalilnya daripada sifat Al-Mu'min itu maratan wahidah,
disebutkan di dalam Al-Quran hanya sekali, yaitu di dalam surat Al-Hasr, yaitu adalah Al-Mu'min, disandingkan daripada As-Salam Al-Mu'min. Adapun arti Al-Mu'min dalam bahasanya saja, mukmin itu artinya adalah aminah, rasa aman, rasa tenang. Aman dan tenang itu mukmin. Atau bisa juga dikatakan al-mukmin ini adalah tumaninatu fi qalbi, tenangnya di dalam hati. Itu namanya al-mu'min. Dari sinilah kita bisa mengambil dua kata yang berhubungan daripada al-mu'min. Kalau kita bisa melihat yang pertama adalah al-mu'min, yang kedua adalah al-muslim. Ada muslim, ada mu'min. Jadi ada dua. Apa itu muslim, apa itu mu'min? Mana tinggian antara muslim dan mu'min? Yang pertama adalah al-muslimun, yaitu muslim, orang Islam. Artinya ketika dia sudah mengakui dirinya sebagai orang Islam, maka seluruh ajaran-ajaran yang Allah berikan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang dikenal dengan syariat Islam, dia tahu dan dia jalankan. Kalau dia sudah mengerti, sudah tahu, sudah dijalankan, berarti dia sudah menjadi orang muslim. Jadi orang muslim itu yang mengetahui dan menjalankan ajaran-ajaran Islam atau syariat Islam, sudah dikatakan muslim. Ada kita syahadat mempercayai Allah, juga kita syahadat mempercayai Rasulullah, kita juga mengerjakan sholat, kita juga menunaikan zakat, kita berpuasa di bulan Ramadan, dan kita juga pergi haji jika mampu. Udah dijalankan ini, berarti dia sudah menjadi orang muslim. Kalau sudah menjadi orang muslim, belum tentu dia menjadi orang mukmin. Muslim sudah pasti, tapi mukmin belum tentu. Kenapa demikian? Karena al-mukmin itu adalah orang yang memiliki daripada hatinya itu tenang. Kalau dia sudah menjalankan sholat, hatinya sudah tenang, khusyuk, tawadu, semuanya diserahkan kepada Allah, tenanglah hati ini, maka dia menjadi mukmin. Jadi orang muslim belum tentu mukmin. Ada orang yang sholat tapi hatinya belum tentu tenang, ya kan? Ada orang sholat belum tentu hatinya menjadi tenang. Jadi orang muslim itu belum tentu mukmin, tapi kalau orang mukmin sudah pasti dia itu muslim. Karena apa? Orang yang mukmin pasti mengerjakan syariat Islam, sehingga syariat yang dia jalankan masuk ke dalam hatinya, sehingga dia merasa menjadi mutmainah atau tomakninah, menjadi rasa aman. Inilah pengertian daripada al-mu'min. Yang kedua, apa itu al-mu'min? Al-mu'minu huwallazi ja'ala amna wa asbabu fala yu'za illa minhu ta'ala wa huwallazi wahaba li ibadihi amna min azabihi wa yanzilu sakinata wal amanata fi qulubi ibadi wa huwa alladhi amina khalqu min zulmi. Al-mu'min, mukmin itu adalah huwa alladhi ja'ala amna. Mukmin itu adalah yang diciptakan, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amna, menjadi rasa aman.
wa asbabuhu, dan juga sebab-sebabnya daripada al-mu'min. Jadi al-mu'min itu adalah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada orang muslim, orang mukmin, yang dimana dia akan menjadikan dirinya merasa aman. Itu mukmin. Fala yuza illa minhu ta'ala, maka tidak dinisbatkan rasa aman itu illa kecuali minhu, dari ta'ala, dari Allah Subhanahu. Jadi tidak ada yang memberikan rasa aman itu kecuali pemberian dari Allah. Jadi siapa yang memberikan rasa aman? Allah. Jadi yang merasa aman dalam diri kita itu adalah sebabnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua apa yang kita alami di dunia ini, diri kita menjadi aman, hati kita menjadi tenang, itu anugerah yang Allah ciptakan, anugerah yang Allah berikan kepada kita, orang yang mengerjakan syariat Islam. Jadi sumbernya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwallazi, dan mukmin itu juga wahbal ibadi amna min azabihi. Mukmin itu juga rasa aman ini juga diberikan li ibadihi, kepada hambanya Allah, amna, yang merasa aman, min azabihi, dari azabnya Allah. Jadi kalau orang merasa aman daripada azabnya Allah, itulah dia sudah diberikan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya kita mengerjakan sholat, insya Allah apa nanti di akhirat kita akan aman daripada siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita kerjakan, syariat-syariat yang kita kerjakan di dunia, insya Allah nanti sebabnya akan kita hasilkan nanti di akhirat. Kita rajin sholat, kita rajin zikir, kita rajin mengaji, mengerjakan amal-amal ibadah kita, insya Allah kita akan aman nanti di akhirat, aman daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu al-mu'min. Wa yunzilu sakinata, dan Allah menurunkan sakinata, tenang, wal amanata, dan juga ketenangan, fi qulubihi ibadihi, di dalam hati hambanya. Jadi Allah lah yang menurunkan ketenangan, Allah lah yang menurunkan keamanan, fi qulubi ibadihi, di dalam hati-hatinya hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwallazi, dan orang mukmin itu juga amina khalqu min zulmihi, dia merasa aman daripada makhluk, daripada zulnya, atau daripada siksaannya, atau daripada zolimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan rasa aman kita yang terbebas daripada zolimnya Allah. Kenapa Allah itu dikatakan zolimnya Allah? Begini, orang kalau tidak sholat akan diapa? Disiksa. Orang yang tidak sholat akan mendapat siksa, akan mendapat dosa. Itu zulmnya Allah, itu zolimnya Allah. Tapi kalau dia mengerjakan sholat, maka dia akan aman daripada zolimnya Allah. Gitu ya. Jadi pas nggak tuh kira-kira? Orang yang sholat diberikan ganjaran pahala, orang yang tidak sholat diberikan azab dan dosa. Kira-kira pas nggak? Pas. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan atau menjadikan dua hal. Yang pertama, Allah itu adil. Yang kedua, daripada adilnya Allah, ada juga tajalinya Allah, yaitu adalah zolimnya Allah. Untuk apa? Untuk kebaikan kita di dunia dan juga kebaikan kita di akhirat. Karena apa? Karena kalau Allah jadikan saja semuanya tanpa ada dosa, maka Allah itu enggak adil. Kenapa? Orang berbuat dosa semuanya enggak diapa-apain, ya kan? Berarti kan Allah enggak adil. Nah, Allah itu adil karena ada dua.
adanya dia ini adilnya Allah dapat ganjaran pahala dan dapat siksaan. Itulah adilnya Allah. Maka orang yang dimana dia memiliki sifat al-mu'min, dia akan terbebas daripada zolimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah al-mu'min, yaitu rasa aman. Kalau kita mengartikan al-mu'minu itu adalah Allah yang maha pemberi keamanan. Jadi aman kita kalau udah megang al-mu'min, sifatnya Allah ini udah kita pegang, kita masukkan ke dalam diri kita, maka kita sudah menjadi al-mu'min, yaitu orang yang diberikan rasa keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mendapatkan al-mu'min ini? Orang yang mendapatkan rasa aman ini, dan ini perlu dicari. Orang yang merasa sifat aman, tenang, tentram, damai, harus apa? Harus dicari. Nggak bisa ujuk-ujuk datang begitu aja rasa aman itu. Karena apa? Karena semuanya butuh proses. Yang pertama, bagaimana cara kita mendapatkan al-mu'min? Yang pertama adalah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatin, majukan ketakwaan kita kepada Allah. Tahu takwa? Tahu takwa enggak? Bukan takut tua, bukan. Takwa itu artinya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau tidak mengerjakan sholat akan mendapatkan dosa, maka dia mengerjakan sholat. Itu berarti dia sudah takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saya mengerjakan sholat takut nanti enggak dikasih uang sama laki, bukan. Tapi justru takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cara kita mendapatkan al-mu'min. Maka tingkatkanlah takwa kita dengan mengerjakan sholat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, sungguh menang seorang mukmin itu yang dia itu fi sholatin khashi'un, mengerjakan sholatnya dalam keadaan khusyuk, tenang. Itulah al-mu'min, sudah tertancap dalam dirinya. Jadi ketika dia Allahu Akbar, yang ada di bayangan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkirin dulu Allahu Akbar, panci masih di atas kompor. Nah itu singkirin dulu yang kayak gitu ya. Kalau sudah Allahu Akbar, berarti yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan semua kehidupan dunia ini, yang kita pandang hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang semacam ini, yang khusyuk ketika dia sholatnya sudah tertancap takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan al-mu'min, sifat rasanya pemberian rasa keamanan, tenang dah sholatnya, khusyuklah sholatnya. Karena apa? Al-mu'min sudah tertancap dalam dirinya. Maka inilah takwa, tingkatkan terus takwa. Jangan sampai kendor. Ya, takwa terus tingkatkan. Salah satunya ini adalah kita ngaji pada siang hari ini. Ini adalah meningkatkan takwa kita. Karena apa yang kita dengarkan adalah sifat-sifatnya Allah. Yang kita dengarkan adalah menambah keimanan kita, sehingga kualitas takwa keimanan kita semakin meningkat. Ibu kalau misalkan di rumah lagi pagi ngapain itu selain minggu? Masak ya kan begitu ya. Ya kan beres-beres. Ada aja kerjaan. Olahraga lah. Kadang-kadang berjoglok di mesin jahit. Minggu libur. Oh, enggak hari biasa maksudnya.
Kan begitu kan. Banyak kegiatan-kegiatan sehingga menambahkan keimanan ketakwaan kita, ajaran-ajaran Islam kurang. Akhirnya pas minggu kita datang, mendengarkanlah ketakwaan, mendengarkan nasihat Islam, mendengarkanlah ajaran-ajaran Islam, maka iman kita meningkat. Ya alhamdulillah, kalau kita cuman ngajinya seminggu sekali, alhamdulillah, itu sudah salah satu kadar kita meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah masih seminggu sekali daripada dia tidak mengerjakan sama sekali. Inilah salah satunya, tingkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan muncul itu yang namanya al-mu'min, tertancap dalam diri kita merasa aman. Yang kedua, bagaimana cara kita mendapatkan daripada Asmaul Husna al-mu'min? Yang kedua adalah dengan cara berzikir. Ibu boleh zikir apa saja. Kalau lagi senggang, ibu zikir Allah. Udah ningkatin itu rasa mukminnya dalam hati. Betul apa betul nih? Coba ibu kalau lagi ngitung duit, dizikirin Allah. Aman gak kira-kira? Kirain apa? Aman gak kira-kira duitnya? Duitnya insya Allah pasti aman. Karena ketika ngitung duit Allah, cuman lupa pas ngitung berapa kira-kira. Ini duit tadi dikasih 5 juta, ini sama laki, kok dihitung cuma 3 juta. Nah, jangan-jangan tuh itu dia ngambil. Ya kan begitu jadinya kan. Ya alhamdulillah, dia sudah ngitung duit, berzikir kepada Allah, daripada dia ngitung duit cuma ada di hatinya duit aja kan begitu. Dihitung duit aja. Tapi ngitunglah duit, zikir Allah. Ini yang ngasih Allah yang ngasih Allah tuh dihitung. 1 Allah yang ngasih Allah, 2 Allah 200.000 yang ngasih Allah, 3 300.000 yang ngasih Allah. Itu zikir. Karena apa? Duit yang kita pegang, duit yang kita hitung pemberian Allah. Maka dengan zikirnya kita itu tuh, duit yang kita baca zikirin itu akan tertancap di hati kita. Tenang bu, nih duit tenang, nggak bakal diapa-apain nih duit, disimpan aja nih duit, ya disimpan aja, pasti aman. Nanti ketika digunain, ya kan ya kurang digunain. Kalau digunain, tapi yang penting ketika dia itu berzikir Allah, lagi ngitung duit Allah, lagi ngulek Allah, kan begitu kan? Zikirnya apa aja, yang penting zikir. Allah bizikrillahi tasma'innul qulub. Ingatlah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah, hatimu akan tenang tuh. Hatimu akan tentram. Ini al-mu'min udah masuk ke dalam hati kita dengan zikir. Tapi kalau kita zikir, hati kita enggak tenang, ada kira-kira yang salah. Kita udah zikir Ustaz, lagi ngulek zikir subhanallah, lagi goreng ikan zikir Allahu Akbar. Ya, pokoknya kalau lagi apa aja udah zikir, tapi kok ini hati nggak tenang-tenang juga, berarti ada yang salah. Salahnya di mana? Kira-kira tulus ikhlasnya zikirnya. Jangan-jangan cuman di lisan doang, kan? Masukin itu zikir ke dalam hati, insya Allah tenang kita hidup. Apapun yang ada, apapun ujian kita, kalau udah zikir kepada Allah, semuanya akan menjadi tenang. Yang punya beban nggak ada beban. Yang tadinya ada ujian jadi nggak ada ujian. Semuanya enak-enak aja. Karena apa? Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Dia berzikir kepada Allah, maka sudah masuk al-mu'min, rasa aman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua, dengan cara apa? Zikir. Yang pertama dengan cara
takwa, meningkatkan takwa. Yang kedua dengan cara zikir. Dan yang ketiga, cara kita untuk menjadikan al-mukmin masuk ke dalam diri kita adalah kita kudu khauf lillah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tuh takut, harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan aman-aman aja di dunia ini. Karena apa? Kalau kita enggak sholat rasanya aman-aman aja. Jangan. Justru orang yang tidak mengerjakan syariat Islam harus takut kepada Allah. Inilah muncul rasa aman dia. Masuknya jiwanya, masuknya ke qalbunya, dia akan merasa aman. Kalau ngerjain apa yang diperintah Allah. Jangan sampai kita itu rasa aman-aman aja. Enggak sholat rasanya aman aja, kayak enggak punya dosa begitu. Jangan. Karena apa? Orang yang sholat harus ini orang muslim. Untuk mendapatkan mukmin harus dia itu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau tidak sholat, bagaimana nanti kehidupan saya nanti di akhirat? Itu yang perlu harus takut, ya. Harus menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis qudsi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa izzati la ajma'u ala abdi khaufaini wa amnaini. Idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah wa idza amantani fid dunya akhafuhu yaumal qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsinya, wa izzati, demi dan demi keagunganku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la ajma'a ala abdi, tidak aku kumpulkan atas hamba-hambaku khaufaini, dua ketakutan, wa amnaini, dan dua keamanan. Jadi rasa aman dan rasa takut ini gak akan bisa tercampur. Seperti air sama minyak itu gak akan tercampur, pasti gak akan tercampur. Yang namanya takut dan namanya aman gak bakal bisa jadi satu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza khafani, jikalau aku memberikan takut, hambaku takut di dunia, amantuhu, maka aku akan memberikan aman dia nanti di akhirat. Jadi kalau kita takutnya di dunia, pasti nanti di akhirat aman, itu maksudnya. Kita nggak ngerjain sholat di dunia aman-aman aja, ya kan? Tapi kalau kita nggak ngerjain sholat di dunia, kita takut nih sama Allah. Ya Allah, saya lupa ya nggak ngerjain sholat. Takut dia tinggalin sholat aja takut. Maka dia akan diberikan rasa aman nanti di yaumil qiyamah. Karena apa? Karena sudah mengerjakan sholat di dunia. Lupa sholat, udah takut. Lupa aja takut sama Allah. Tidur kesiangan, takut. Saking takutnya dia langsung lihat udah jam berapa nih kira-kira. Wah, udah jam 7 ini. Langsung dia kebirit-birit ke kamar mandi. Rasa takutnya dia, maka dia mengerjakan kodok sholat subuh karena rasa takutnya dia kepada Allah. Itu baru ninggalin nggak disengaja, udah takut. Gimana dia ninggalin disengaja? Antar dulu sholat mah nomor 2. Ya bener nggak tuh? Yang pertama apa? Syahadat, kan begitu. Sholat mah nomor 2, nggak ada rasa takut sama Allah, ninggalin sholat tenang-tenang aja. Kan begitu. Kalau dia punya rasa takut ninggalin sholat di dunia, takut kepada Allah, maka nanti di yaumil qiyamah dia akan merasa tenang, aman bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iza aman nanti, dan jika hambaku itu diberikan aman-aman aja di dunia, akhaftuhu yaumul qiyamah, aku akan memberikan dia takut nanti di hari kiamat. Kalau kita tenang ninggalin sholat di dunia,
maka dia nggak akan merasa aman nanti di Akhirat. akhirat. Kalau dia ngerjain sholat di dunia karena takut, maka dia akan mendapatkan di yaumul qiyamah rasa aman. Maka takut ini harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita. Semuanya apa saja yang disyariatkan oleh Allah harus merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terjaga. Orang yang takut itu akan terjaga. Kalau misalkan kita punya tangan, kita ngambil barang orang, kan namanya apa itu? Maling, nyuri. Dia takut sama Allah. Aman dia nanti di akhirat. Kenapa? Dia nggak jadi maling. Lah kan begitu Bu, karena rasa takut. Coba nggak ada rasa takut, dia ngambil aja. Ada duit di atas meja, 1 juta di rumah. 1 juta, kira-kira duit siapa nih? Dia ambil aja. Dia ambil, tapi dia bilang kan begitu sama laki. Kan begitu ya, dia ada duit Pak nih di meja, duit 1 juta. Lalu tahu aja benar 1 juta, iya di meja. Dia bilang kan takut dia. Ya kan ngambil takut. Nah kalau dia ambil aja terus dia nggak ngomong apa-apa, ditanya sama lakinya, lu ngeliat nggak duit gua 1 juta di atas meja? Lu takut sama Allah. Ya kan begitu Bu ya. Maka kalau dia takut, iya Bang, tadi ada duit 1 juta di atas meja, daripada diambil kucing duit, dengan saya amanin Bang, ini duitnya. Takut dia sama Allah. Tuh rasa takutnya itu akan menimbulkan rasa aman nanti di hari kiamat. Semuanya perlu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaki, punya kaki Bu, punya Bu kaki, jalan ke tempat yang maksiat, yang dimurkai oleh Allah, baru selangkah dia ingat takut sama Allah, kira-kira jadi apa kagak? Kagak. Kaki nggak akan melangkah ke tempat maksiat kalau dia takut. Coba kalau nggak takut, jangankan yang dekat, yang jauh disamperin sama dia. Kan begitu. Orang yang takut melangkahkan kakinya karena Allah maksiat, maka dia akan selamat, akan merasa aman, akan tertancapkan al-mu'min nanti di yaumil qiyamah. Tapi justru kalau misalkan dia langkahkan kaki ke tempat maksiat, nggak takut sama Allah, maka dia pasti akan takut nanti di akhirat. Karena ulah dia di dunia, dia merasa aman-aman saja, dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada berapa tuh cara kita ngamalin Asmaul Husna Al-Mu'min? Yang pertama takwa, tingkatkan takwa kita, keimanan kita kepada Allah. Yang kedua zikir. Yang ketiga rasa takut dalam hati kita. Seluruhnya pokoknya yang maksiat, yang tidak baik, kita pun tahu dengan logika kita, maka hal itu tidak baik, tinggalkan. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, ini adalah bagaimana cara kita mengamalkan. Kita kan sudah tahu tuh tadi artinya al-mu'min. Apa itu artinya? Allah Maha Pemberi keamanan, rasa tenang. Lalu cara mendapatkannya dengan takwa, dengan rasa takut, dengan berzikir. Ini sudah kita dapetin nih ilmunya. Tinggal kita ngamalin dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak usah jauh-jauh dah. Yang pertama adalah diri kita sama keluarga. Ini terapin nih, amalkan nih al-mu'min, sifat Asmaul Husna, sifat yang baik, nama-nama yang baik Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita dan juga keluarga kita. Contohnya begini Bu. Contohnya begini, yang gampang-gampangan aja deh ya. Ibu punya anak, ada anaknya 2 kan gitu ya. Ada anaknya 3. Ibu pengen mau masak, nanya sama anaknya, kira-kira lu mau masak apa nih, kira-kira maunya, kan begitu ya. Sama anak tong maunya masak apa, kira-kira 3-tiganya sama enggak mau? Beda-beda. Beda apa sama? Beda.
beda. Yang satu pengen mau rendang, yang satu mau rendang. Saya rendang aja mak, udah lama udah makan rendang. Yang satu ngomong begini nih. Yang kedua pengen mau ayam goreng. Ayam goreng aja dah gampang, belinya di warung itu dah, tinggal berapa kilo kan begitu ya. Yang satu lagi pengen mau ikan tongkol. Nah, satu daging, satu ayam, satu Ikan tongkol. Nyaut babanya. Lah gua kagak setuju dah itu semua. Begitu kenapa? Gigi gua kagak kuat makan itu. Makan ikan daging rendang kagak kuat. Makan ayam goreng kagak kuat. Makan ikan tongkol kan agak sedikit awal gue ikan tongkol agak kuat. Udah dah gue pengen mau telur goreng aja, telur goreng dikecapin, dikasih bawang, irisin bawang sama cabai tuh beda-beda. Tiga-tiganya daging, ayam, ikan, babanya nyaut, telur beda. Nah, kalau seorang istri yang punya sifat al-mukmin kira-kira gimana, Bu? Marah apa kagak? Lah, nggak punya sifat al-mukmin kan kalau begitu. Marah. Orang yang punya sifat al-mukmin nggak akan marah. Ini satu ada daging, ini satu ayam, ini satu ikan tongkol, ini satu telur, babanya nyaut. Bangkrut. Lah dia lihat dompet mah ada duit, Bu. Lah ada duit baru dikasih ya nggak 1 juta. Nggak 1 juta baru dikasih. Seorang istri yang punya sifat al-mukmin nggak akan sewot, nggak akan marah, tenang aja hatinya. Semuanya pada beda ya nggak apa-apa. Semuanya beda, jangan dulu maunya daging mulu, boro-boro daging, ikan kembung aja susah. Jangan kayak begitu. Kenapa? Ada sifat al-mukmin dalam diri kita. Ya Dantong, kalau begitu ntar gua beli ide 1 on. Nah begitu. Nah 1 on doang buat dia. Lah yang penting dibeli, dimasakin. Yang satu lagi ikan ayam. Ayam goreng beli indah, kira-kira kan ayam ada yang sedikit ya, seperempat aja ya. Ada yang 1 ekor bisa, ada yang mau setengah bisa, ada yang mau dibagi 4 bisa, ada yang ditanyain mau motong berapa, 12 apa 20. Nah kira-kira mengambil yang mana nih? 20 diambil, Bu, yang kecilan dikit udah 20 aja, kan ada 21 ekor nih ya. Berapa 2 biji aja dah tuh, dibeli juga sama emaknya karena punya rasa sifat al-mukmin. Yang ketiga ikan tongkol kan mahal tuh kalau gede ya enggak. Dia potong aja bang, beli potong dah, anak pengen banget tongkol nih, akhirnya dibeliin sebelah. Ya beliin sebelah kan begitu. Akhirnya bapaknya untuk tadi minta telur dibeliin dah. Lah 2 biji. Dikitan 2 biji mah. Seperempat dah dibeliin seberapa. Dimasakin itu 1, minta daging rendang dibeliin, dimasakin rendang. Yang 1 lagi minta ayam goreng dibeliin, dibakarin, masakin ayam goreng. Ini ikan tongkol maunya dikecapin apa maunya dicabein, dicabein aja dah kata anaknya gitu. Ini yang ceplok babanya, ya udah diceplok kasih kecap aja ya, diirisin bawang sama cabai, udah enak banget deh babanya begitu. Ini 4-empatnya dalam rumah tangga keluarga beda semua. Tapi orang yang punya mukmin itu yang ada artinya nggak bakal sewot. Beda-beda nggak bakal sewot semuanya. Ya alhamdulillah dia ngucapin, Bu. Kenapa? Karena dengan banyaknya makanan semuanya kan pada ada tuh jadi makanan kan begitu. Ya kan mau ngambil ikan tongkol ya ada, mau ngambil ayam goreng ya ada, mau makan ikan apa namanya rendang juga ada, mau telur juga ada, kan jadi seragam, Bu. Kan begitu kan? Yang tadinya beda, 4-empatnya beda, semuanya ada jadi seragam.
Coba makan semua kan jadi enak. Coba kalau semuanya satu, tongkol semuanya dah. Kagak seragam. Kita pengen mau makan yang lain nggak ada, cuma tongkol atu-atunya. Nggak ada seragam. Maka orang yang punya al-mukmin, seorang istri al-mukmin, nggak akan sewot dan nggak akan marah. Dia masa justru ngucapin alhamdulillah, duit ada dibeliin dah setengah-setengah, sedikit-sedikit, yang penting ada, semuanya kebagian. Itulah sifat al-mukmin yang harus kita tancapkan di dalam keluarga kita. Al-mukmin. Ini ada cerita, Bu. Tahu kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Itu kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru dilahirkan. Itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Dipimpin ini raja dari Syam, ingin apa? Ngancurin Ka'bah. Karena apa? Ini gubernur Syam melihat, Bu, Ka'bah itu pada salah satu saat itu adalah porosnya, tempatnya orang berkumpul pada datang ke Mekah untuk ngerjain haji. Pada ngerjain haji pada waktu itu, ini Abraha dia melihat ini gara-gara Mekah nih, jadi Sam negara saya jadi sepi. Saya mau hancurin nih Ka'bah, kata Abraha. Lalu dipanggillah, kira-kira siapa di sini pemimpinnya di Mekah? Siapa pemimpinnya, kata Abraha. Panggil, suruh hadepin. Datanglah, siapa namanya? Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru mau dilahirkan tuh, kan dikenal dengan tahun gajah. Datang tuh Abdul Muthalib menghadap daripada Raja Abraha. Kata Raja Abraha, ya Abdul Muthalib, saya mau ngancurin ini Ka'bah. Kira-kira bagaimana kamu? Kata Abdul Muthalib, ya terserah, hancurin aja Ka'bah. Kalau mau ngancurin Ka'bah, kata Abdul Muthalib, saya pengen mau itu unta yang disita, semuanya itu bagian di sini ambil. Jadi ketika pengen mau dihancurkan Mekah itu, Ka'bah itu mau dihancurin, itu unta-untanya penduduk Mekah diambil sama Abraha. Jadi jarahan, disita semua unta-untanya. Nah, kata Abdul Muthalib, ya silakan kalau pengen mau ngancurin Ka'bah, yang penting unta saya balikin. Lah kamu bagaimana? Kok pengen saya hancurkan Ka'bah, tapi kamu nggak ada rasa apa namanya tuh? Nggak ada rasa takut. Apa yang mau ngancurin itu Ka'bah, tapi kamu nggak ada rasa takut. Kamu pengen minta untanya lagi. Nah, disitulah baru diambil untanya, dikembalikan. Abdul Muthalib semuanya tuh sama dengan penduduknya kota Mekah itu naik ke atas gunung. Kata Abdul Muthalib, lihatlah apa yang Allah turunkan kalau pengen mau menghancurkan Ka'bah. Dilihat dari atas bukit itu, Abdul Muthalib semuanya penduduk Mekah pada saat itu melihat, maka turunlah yang dinamakan dengan burung ababil. Turunlah surat Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lihat tuh, kata Allah. Jadi ketika itu Abdul Muthalib ada di atas bukit. Dia melihat di bawah, kan Mekah Ka'bah itu ada di bawah. Dia di atas bukit, maka kata Allah, alam taro, lihat apa yang terjadi. Maka turunlah ababil, menghancurkan daripada Abraha, daripada pasukan gajah. Pada saat itu Abdul Muthalib rasanya di hatinya tenang.
nggak takut. Karena apa? Ka'bah punya milik Allah. Maka kalau pengen mau ngancurin aja. Ntar yang punya marah. Begitu kata Abdul Muthalib. Akhirnya turunlah bantuan, yaitu burung Abdul Muthalib saja. Rasulullah itu masih dilahirkan, dia sudah punya rasa aman dalam hatinya. Bagaimana kita seorang muslim yang sudah diberikan al-mu'minu, rasa aman, maka seharusnya kita juga punya rasa aman. Ini yang pertama. Jadi kalau misalkan kita pengen mau punya rasa aman dalam diri kita dan keluarga kita, jangan banyak marah. Sama laki jangan marah, sama bini jangan marah. Udah senyum baik aja. Ya, senyum aja. Dikit-dikit nyuci senyum, dikit-dikit setrika senyum, dikit-dikit masak senyum. Kata babanya, lu ngapa senyum? Kata Ustaz, harus senyum katanya. Kenapa? Punya sifat al-mu'min di hati saya. Bagus, alhamdulillah. Besok gua gak kasih 2 bulan ya duit, lu senyum aja. Ya kalau begitu jadi. Yang penting senyum aja. Ya kalau begitu juga ya kan ya. Yang penting jangan marah dalam keluarga. Tenang aja hati kita, ada sifat al-mu'min di dalam hati kita. Begitu pula di masyarakat kita. Semoga kita diberikan ketenangan semuanya. Amin. Yang kedua, daripada bagaimana kita mengamalkan sifat al-mu'min adalah kita harus punya rasa aman kepada orang lain. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, walillahi la yu'minu 3 kali. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, kata Rasulullah. Demi Allah enggak beriman. Demi Allah enggak beriman. Demi Allah enggak beriman, kata Rasulullah. Berapa kali itu? 3 kali. 3 kali Rasulullah mengucapkan wallahu dengan nama Allah. Kan kalau orang udah bilang wallahu kan bener-bener sumpah ya. Namanya nama Allah. Wallahu, kata Rasulullah, la yu'minu, enggak akan beriman. Wallahu, enggak akan beriman. Wallahu la yu'minu, tidak akan beriman orang itu. Wakila, dikatakan, waman ya Rasulullah, siapa sih orang yang enggak beriman itu? Kata Rasulullah SAW, la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tidak merasa aman dari gangguan tetangganya. Jadi tetangga kalau misalkan banyak ulah, tetangga tidak beriman banyak ulah, berarti kata Rasulullah dia itu adalah tidak beriman. Bagi seharusnya lah kita bertetangga saling damai, saling tentram, satu di antara yang lain saling menghormati. Tidak adanya orang yang beriman kalau diganggu terus, disirikin terus, didengkiin terus, kata Rasulullah, enggak beriman itu orang. Tapi bagaimana tetangga? Tetangga itu 40 rumah dari kita itu tetangga. Depan itu 40 tetangga. Samping 40 jejer tetangga. Belakang 40 rumah berjejer tetangga. Samping 40 rumah berjejer tetangga. Itu namanya tetangga. Jadi tetangga itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke samping, 40 rumah ke belakang, itu masih tetangga kita. Makanya kita yuk sama-sama beriman kepada Allah, terapkan apa yu'minu, iman kepada Allah dalam diri kita. Maka jaga lisan kita supaya kita tidak mengganggu tetangga kita. Udah jangan banyak ulah, jangan banyak cincong, jangan banyak ngomong. Yuk sama-sama kita saling mendukung, yuk sama-sama saling menghargai. Orang yang diganggu tetangganya la yu'minu, wallahi la yu'minu, demi Allah enggak akan beriman orang itu. Inilah sifat al-mu'min yang sudah tertancap dalam diri kita. Dan yang terakhir di masyarakat, bagaimana cara mengamalkan kita ini al-mu'min? Ini yang terakhir ini adalah ronda. Ronda.
Orang kalau ronda udah tertancap dulu sifat atau asmaul husna al-mu'min. Ronda tahu ronda. Jaga malam. Ronda itu apa tujuannya? Janda. Tujuan ronda apa tujuannya? Cocok nggak sama al-mu'min? Cocok. Al-mu'min pemberi rasa keamanan Allah. Ronda juga memiliki rasa keamanan oleh manusia. Maka kalau kita ronda, kita apa? Laki ya? Iya laki ya. Nah ibu nggak ronda bu. Lah kali nungguin di rumah abang lama amat. Abang lilinnya mati. Nungguin lilin Ustaz. Tidur aja ya bu. Nih begini saya kasih tahu bu. Kalau suami ibu di rumah waktunya ronda bilang, Bang, ya kemarin pagi itu siang kata Pak Ustadz kalau orang ronda dia memiliki sudah tertancap asmaul husna al-mu'min. Sekarang abang sekolah ronda, sekarang ronda begitu bilangin. Bilang orang yang sudah tertancap sifat atau asmaul husna al-mu'min pasti dia akan ronda. Karena apa? Merasa pengen mau aman kampung kita. Tuh begitu. Ini jangan dijamin barang ya. Kasih tahu Bang, abang mau nggak tertancap sifat al-mu'min dalam hati. Ronda orang yang ronda itu sudah menjadi memberikan rasa aman dan tersalurkan tuh sifat al-mu'min di masyarakat kita. Jadi kira-kira di rumah ronda Jangan nggak bisa. jadwal. Alhamdulillah kita bantu lingkungan kita ya bu ya, memiliki rasa aman. Yang penting udah usaha, sudah ronda. Kalau kira-kira ada yang kehilangan ya sudahlah, emang begitu, ya kan? Yang penting kita mau berusaha. Itulah yang menandakan rasa aman itu turunnya dari siapa? Allah, bukan manusia. Buktinya apa? Masih ada maling juga kan? Iya. Tahu banget grup 6 nggak pernah datang, maling mah datang. Ya karena apa? Kita yakinkan dalam hati kita bahwasanya yang merasa aman itu adalah Allah. Kita hanya berusaha, kita hanya ikhtiar supaya lingkungan kita aman. Yang penting udah usaha, yang penting udah ikhtiar, kita ronda untuk rasa aman. Itu bukti kalau aman itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya ikhtiar, manusia hanya usaha. Yang ronda aja masih ada kehilangan. Bagaimana yang ada kan begitu. Iya betul. Pintaran maling Ustaz. Ya kan sama-sama. Artinya apa? Semuanya saling menjaga keamanan. Karena sifat aman ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Manusia hanyalah dia melakukan apa yang diusahakannya untuk lingkungannya, untuk dirinya, untuk segala macam yang kita usahakan tertancap sifat al-mu'min. Insyaallah kita diberikan oleh Allah hidayah untuk memiliki rasa al-mu'min, rasa aman, rasa tenang di dalam diri kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jam berapa? Udah lewat. Udah jelas Bu ya. Ustaz boleh nanya nggak sebentar aja? Sebentar. Pak Ustaz mengenai yang ini apa yang merasa terganggu ya? Gimana Pak Ustaz? Apa harus banyak berdoa, mendoakan orang itu supaya turun hidayah? Gimana? Saya merasa terganggu banget gitu ya Pak Ustaz. Kita kan gimana lah udah tahu ya. Terus apa mungkin banyak yang salah juga saya mungkin Pak Ustaz ya. Cuman untuk menghadapi cara begitu apa harus banyak zikir terus berdoa, mendoakan dia untuk melembutkan hatinya apa gimana gitu Pak Ustadz. Itu yang pertama. Terus yang kedua pas ronda banget, jadi kan Pak RT juga udah menghimbau ke masyarakat untuk berjaga-jaga, kunci motor harus ganda, takut kenapa-napa. Buktinya itu di grup 6 itu banyak yang nggak datang. Ternyata itu maling itu pinter banget, di grup 6 itu nggak ada yang datang.
Satu, ketua rondanya keluar, maling masuk ya, berarti pinteran maling ya Pak Ustadz ya. Kita kan udah berusaha tuh Pak Ustadz. Ketuanya keluar, pas pulang dari belakang, masuklah itu maling. Berturut-turut tuh Pak Ustadz tuh. Kita kan udah berusaha Pak Ustadz, itu banyak. Gimana salahnya itu, apa keteledoran apa bagaimana Pak Ustadz? Mohon jawabannya. Yang pertama, bagaimana cara kita menghindarkan gangguan dari luar kepada diri kita. Tadi kan sudah saya katakan, cara mendapatkan kesenangan dengan ketakwaan, dengan berzikir, dengan takut kepada Allah. Maka kalau ada gangguan, serahkan saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahin aja semuanya kepada Allah. Kita akan tenang menyandarkan diri kita kepada Allah. Banyak zikir, udah istighfar saja. Dan satu lagi, kita harus punya positif thinking, pikirannya yang positif. Yang positif ya sudah kita kembalikan kepada Allah. Jadi kalau ada gangguan-gangguan dari luar, maka kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir itu pun sudah cukup. Dengan sholat pun juga itu sudah cukup untuk menenangkan kita. Abaikanlah semuanya gangguan-gangguan itu. Kita fokus kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan berzikir, dengan sholat yang tenang, dengan sesuatu hal pikiran yang positif, semua gangguan-gangguan itu akan sirna dengan sendiri. Karena kita bersandar kepada Al-Mu'min, yaitu rasa ketenangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, apakah ada salah kalau misalkan masih ada ronda terus ada maling? Ya kita serahin saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang salah, semuanya saling menjaga. Orang ronda pasti semuanya punya komitmen tinggi, punya kekuatan dalam dirinya untuk menjaga lingkungan kita. Kalau emang sudah takdir itu hilang, ya sudahlah, jangan ada yang kita salahkan semuanya. Yang penting adalah introspeksi diri kita sendiri. Kalau kita emang belum fokus, belum bisa ikut andil untuk ronda, yuk sama-sama bilangin suami kita untuk ikut ronda. Karena apa? Inilah ajarannya Rasulullah, inilah ajaran Islam yang terdapat Asmaul Husna Al-Mu'min. Orang yang punya Al-Mu'min pasti dia ikut peduli dengan keamanan lingkungannya. Itu salah satunya kira-kira. Ya semoga kita berdoa Satu kepada lagi Allah Ustaz, mau Subhanahu wa nanya Ta'ala. Ustaz, mau nanya satu lagi dikit aja. Ini kalau kita ada saudara kita yang sampai saat ini belum menjalankan syariat, nah, terus kita melakukan pembiaran aja tanpa mensyiari dia gitu ya. Terutama karena maksudnya dia lebih tua gitu, kita takut dia tersinggung atau apa. Apakah kita dosa Ustaz? Paling cuma kita bisanya cuma berdoa, doain dia aja untuk yang mendapat hidayah Allah gitu. Kalau ada saudara kita yang masih beragama lain, ya pendekatan dengan akhlak. Artinya apa? Tunjukin akhlak kita kepada dia yang baik. Satu. Yang kedua, ajak secara pelan-pelan saja. Dan yang kalau kita tidak bisa, ya sudah biarkan saja. Insya Allah nanti dengan berdoa kita kepada Allah, dia mau ikut sama kita. Jadi ada pendekatan-pendekatan khusus, pelan-pelan, step by step. Kan begitu katanya orang Jerman bilang ya. Orang Jerman, orang Prancis, perapatan Ciamis. Tuh dikit-dikit Bu ya. Dikit-dikit diajar. Berarti nggak ikut dosa ya, kalau nggak ikut dosa ya? Ya, nggak ikut dosa. Yang penting kita sudah menunjukkan akhlak kita kepada saudara kita yang masih non muslim itu dengan akhlak yang kita. Islam tapi belum sholat. Tapi belum sholat, belum nggak ngejalanin syariat gitu Ustaz. Ya itu sedikit demi sedikit saja. Ya. Tidak bisa langsung sekaligus. Kita tunjukin aja, kita bilangin aja, jangan marah. Karena apa? Al-hidayah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Kita hanya sama-sama, kita ajak sholat, ngaji, begitu kira-kira. Sedikit demi sedikit, dan ditambahi dengan doa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada saudaraku. Semoga dengan doa ini saudaraku ikut akan melaksanakan syariat Islam. Jadi begitu. Ya, dikit-dikit, step by step, pelan-pelan, jangan marah-marah.
Kalau dia belum mengerjakan syariat, insya Allah semuanya diberikan kemudahan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengamalkan al-mu'min dalam diri kita. Amin. Dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga Allah berikan ketenangan dalam qalbu kita. Qalbul mu'minin baitullah, kata Rasulullah. Qalbunya orang mukmin adalah rumahnya Allah. Kalau sudah ada Allah dalam diri kita, maka semuanya akan merasa tenang. Semoga Allah berikan ketenangan kita, sholat merasa tenang, rumah tangga merasa tenang, lingkungan kita merasa tenang, dan masyarakat kita juga merasa tenang. Semuanya bersumber kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wa sallim ala nabiyyina balaghi dunya wa zabil akhirah. Allahumma yassir lana umurana yawma yassir wa yasir yassir muradana wa sa'il fa'atana bi fadlikal wasi'. Ya Allah ya Allah ya Allah. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada Bapak Akbar diundang. Akbar malam diundang situ. Enggak. Kan rame-rame lah itu malam. Iya, enggak datang. Kartu menu tadi. Apaan? Kartu menu tadi titip bayar 3 Meti apa itu dia? Udah dia. Kita minggu bulan depan ya. Pakai cium. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dan mau serah terima.